Halo. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kelas Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen Agribisnis B. Saya Rabiatul Adawiyah. Saya Dinda Salwa. Saya Melisa Handayani. Saya Cesar di Batu Rahman. Saya Heriska Yuliansyah. Saya Salsabila Sofia. Saya Nurhoila Lubis. Pada video kali ini, kami akan melakukan audit sumber daya manusia pada coffee shop Kasih Kopi. Kasih Kopi ini merupakan coffee shop yang berada di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 200, Gunung Medan, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Berdiri pada akhir tahun 2020, coffee shop Kasih Kopi ini merupakan tempat nongkrong yang sedang hits di Kabupaten Damasraya, yang menyediakan berbagai pilihan makanan juga minuman. Kami memilih Kasih Kopi sebagai objek audit kami, karena Kasih Kopi mengalami permasalahan yakni berupa keterlambatan pelayanan kepada konsumen. Permasalahan ini kami duga dikarenakan adanya rangkap jabatan yang terjadi di Kasih Kopi. Sehingga kami tertarik untuk melakukan audit SDM ruang lingkup pengelolaan yakni berupa penilaian dan analisis terhadap program-program SDM yang ada di Kasih Kopi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita simak video interview kami bersama dengan owner coffee shop Kasih Kopi. Bicara mengenai audit, tujuan dari audit manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas dari sebuah perusahaan. Nah, yang kami lakukan di sini adalah mengaudit manajemen sumber daya manusia dari coffee shop Kasih Kopi. Baiklah, saat ini saya sedang bersama owner coffee shop Kasih Kopi yang bernama Abang Rizky Abdul. Beliau adalah seorang wirausahawan muda yang merintis usahanya mulai dari nol. Halo, selamat sore Bang Rizky. Selamat sore Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Kakak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Salwa. Saya berasal dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Andalas. Mungkin maksud dan tujuan saya ke sini untuk mengulik sedikit mengenai usaha coffee shop yang sudah Abang jalankan selama ini. Baik Kak. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita, yaitu Bang Rizky. Mungkin pertama saya ingin mengetahui kapan sih Kasih Kopi ini berdiri? Kasih Kopi ini didirikan pada tanggal 5 September tahun 2020. Oh, berarti masih baru ya Bang? Masih 1 tahun. Baru 1 tahun Kak. Apa sih yang melatar belakangi Bang Rizky mendirikan usaha coffee shop ini? Baik, Kak. Selama pandemi ini saya kuliah online. Lalu terbesit ide oleh saya untuk membuat tempat nongkrong berupa coffee shop yang saya namakan Kasih Kopi untuk menambah kesibukan dan menambah pengalaman saya dalam berbisnis. Selain itu, kita juga menyediakan produk-produk snack untuk menemani minuman kopi. Kira-kira bagaimana respon konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh Kasih Kopi ini? Alhamdulillah sampai sekarang yang saya lihat antusias dari para konsumen sangat bagus sekali dan sangat menerima produk-produk yang kami sediakan di coffee shop Kasih Kopi ini. Dan saya berharap kedepannya semoga para konsumen yang sudah pernah datang di Kasih Kopi tidak akan menyesal untuk kembali lagi. Berarti di Kasih Kopi ini ada sumber daya manusianya ada 4 orang ya Bang? Kalau boleh tahu bagaimana bagaimana Kasih Kopi merekrut sumber daya manusia tersebut? Kita merekrut sumber daya manusia dengan menyebarkan brosur di Instagram. Oh, berarti dengan menyebarkan pamflet di Instagram. Apakah ada kriteria yang ditetapkan atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam mencari sumber daya manusia tersebut? Yang paling penting untuk kita yang penting jujur, berpenampilan menarik, rapi, bisa bekerja dalam tim. Apakah sebelumnya ada perencanaan terhadap sumber daya manusia yang digunakan, Bang? Pada awalnya belum ada, karena pada awalnya saya masih melihat bagaimana perkembangan coffee shop Kasih Kopi ini. Dan pada awalnya saya terjun langsung sebagai barista untuk melihat bagaimana perkembangannya. Apakah SDM yang ada di Kasih Kopi dari awal sampai sekarang itu sama, Bang? Tidak Kak, kita sudah melakukan beberapa kali desain dan perekrutan kembali. Oh, kalau boleh tahu berapa kali itu desain? Kurang lebih 2 kali. Salah
karena kurang kompeten dan kurang cocok dengan visi misi di Kasih Kopi. Kalau merekrut berarti cara perekrutannya masih sama seperti yang di awal ya Bang, yang menggunakan konsul. Ya. Sebelumnya bagaimana cara Bang Rifki membagi job desk dari SDM yang ada di Kasih Kopi ini? Saya membaginya dengan ada yang di bagian waiter, ada yang di bagian barista yang untuk meracik kopi, ada yang di bagian kasir untuk menerima dan mengembalikan uang konsumen, dan ada juga yang di bagian kitchen untuk membuat dan menghidangkan makanan untuk para konsumen. Apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan skill dan kemampuan mereka, Bang? Sudah, contohnya ada salah satu barista kami yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat pendidikan barista? Ya, pelatihan barista. Apakah ada terjadi double job gitu Bang di SDM Kasih Kopi? Ada, seperti contohnya pada saat ramai sekali, terkadang barista kami atau kasir kami yang turun langsung untuk mengantar pesanan konsumen. Seperti contohnya pada saat ramai sekali, terkadang barista kami atau kasir kami yang turun langsung untuk mengantar pesanan konsumen. Ataupun seperti pada saat ramai bisa saya juga turun langsung untuk ikut lanjut dalam bar. Oh berarti Abang sebagai owner juga pernah turun langsung ke bar? Pernah. Sampai sekarang apakah masih seperti itu? Untuk sekarang sudah tidak. Oh sudah tidak. Apakah SDM di Kasih Kopi ini pernah diberikan pelatihan atau pengembangan gitu Bang? Pernah, seperti pada saat saya melakukan perekrutan barista yang pada saat itu masih pada nol basicnya, saya melakukan pelatihan dasar untuk mereka terlebih dahulu. Mungkin selama 1 bulan atau 3 bulan agar mereka bisa lebih mengerti job desk yang dilakukan oleh barista. Apakah pemberian pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan karyawannya Bang? Benar nggak? Seperti apa tuh? Seperti pada saat kita merekrut barista, kita melakukan pelatihan bagaimana cara meracik dan membuat minuman kopi, bagaimana cara mengoperasikan mesin espresso, dan untuk waiter bagaimana cara mengantar dan melakukan senyum untuk konsumen. Apakah ada anggaran khusus yang dikeluarkan untuk melakukan pelatihan terhadap SDM itu Bang? Enggak. Kira-kira berapa ya? Mungkin kurang lebih 1 juta. 1 juta per orang? Ya. Gitu ya Bang? Ya. Terima kasih Bang Rifki telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya. Saya dapat mendapatkan banyak informasi dan ilmu mengenai manajemen sumber daya manusia dari Kopi Shop Abang. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak dan teman-teman yang sudah berkenan mewawancarai Kopi Shop Kasih Kopi ini, dan saya memohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya. Untuk kesimpulan dari audit sumber daya manusia yang dilakukan di Kopi Shop Kasih Kopi, sebagai kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan tadi, yaitu mengenai audit sumber daya manusia di Kopi Shop Kasih Kopi, ialah terdapatnya permasalahan rangkap jabatan dikarenakan kurangnya pekerja di masing-masing bagian dari Kopi Shop Kasih Kopi. Dikarenakan permasalahan rangkap jabatan ini mengakibatkan lamanya pelayanan terhadap customer di Kopi Shop Kasih Kopi. Pada awalnya, pembagian dari job desk karyawan di Kasih Kopi sudah sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun, karena tidak adanya ketegasan dari owner dalam pembagian job desk, juga kurangnya kemampuan dari beberapa karyawan sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan rangkap jabatan dalam Kopi Shop Kasih Kopi. Saran dari kami, setelah melakukan audit sumber daya manusia terhadap Kopi Shop Kasih Kopi, sebaiknya untuk kedepannya Kopi Shop Kasih Kopi dapat membuka lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga tidak terjadi rangkap jabatan pada satu karyawan.
Kemudian setelah adanya peletakan posisi karyawan pada masing-masing jabatan, Coffee Shop Kasih Kopi dapat menjelaskan job desk dari masing-masing jabatan tersebut, sehingga kinerja karyawan dapat lebih maksimal lagi. Baiklah, saya mewakili kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Coffee Shop Kasih Kopi atas kesediaannya untuk diwawancarai terkait audit sumber daya manusia. Demikian video wawancara terkait audit sumber daya manusia. Atas lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.